Halo Sobat Sejarah, Banten yang kita kenal saat ini dahulunya pernah berdiri kerajaan Islam, Kesultanan Banten namanya. Namun sebelum itu pada awal abad ke-16, Banten masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda, dipimpin oleh Prabu Pucukumon dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Halo teman-teman, perkenalkan saya Amira Sahwa Az-Zahra dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam perjalanan kali ini, saya akan menemani kamu mempelajari sejarah Keraton Sorosoan sebagai saksi bisu kejayaan Kesultanan Banten. Keraton Sorosoan bukan sekedar bangunan, ia adalah pusat dari Kesultanan Banten yang menyimpan sejarah panjang. Dalam buku yang berjudul Trilogi Revolusi Islam di Tanah Jawa, karya Rahmat Abdullah dijelaskan bahwa berdirinya Kesultanan Banten bukan sekedar urusan politik lokal di Tanah Jawa, namun ini adalah bagian dari rencana besar dunia Islam untuk menghentikan penjajahan Barat di Nusantara. Pada saat itu, bangsa Portugis datang ke Banten membawa misi serakah, gold, glory, dan gospel. Kemudian menjalin perjanjian dengan kerajaan Sunda yang saat itu masih berkuasa di Banten. Perjanjian itu disebut dengan Perjanjian Sunda-Portugis tahun 1522, di mana keduanya bersepakat membangun benteng di Sunda Kelapa untuk menukar bantuan militer demi membendung kekuatan Islam Demak. Agar bisa memenangkan dalam melawan Portugis, Kerajaan Demak mengirim pasukan menuju Banten dan Sunda Kelapa dengan modal senjata modern berupa meriam yang didapat dari jaringan kekhalifahan Islam dunia, yaitu Turki Utsmani. Saat itu, kekhalifahan Turki Utsmani bertindak sebagai pelindung umat Islam sedunia, dan poros Demak, Cirebon, dan Banten bersatu sebagai benteng pertahanan internasional dalam mengusir pasukan Portugis. Demi menyukseskan misi besar ini, Sultan Trenggono, sebagai Raja Demak, memberikan bantuan pasukan dan restu penuh. Beliau mengutus Sunan Gunung Jati sebagai penyusun strategi, dan Maulana Hasanuddin sebagai panglima perang yang memimpin langsung penaklukan di lapangan. Selain memimpin militer, ia juga melakukan dakwah persuasif ke pedalaman. Dan pendekatan inilah yang membuat fondasi Islam di Banten mengakar kuat secara sosial. Setelah Banten berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam, pusat kekuasaannya berpindah ke Sorosoan, dan atas petunjuk Sunan Gunung Jati, dibangunlah sebuah kota oleh Maulana Hasanuddin yang kemudian dinobatkan dan dijuluki Panembahan Sorosoan yang memerintah tahun 1526 sampai 1570 Masehi. Dalam Babat Banten Pupuh 19, pembangunan awal kota Sorosoan digambarkan mencakup pendirian sebuah keraton, pasar, alun-alun, serta Watu Gigilang yang keberadaannya konon tidak boleh dipindahkan dari tempatnya. Menurut cerita sejarah, terjadinya pemindahan Watu Gilang artinya keruntuhan kerajaan atau kesultanan. Pendirian keraton tidak hanya sebagai bangunan inti kerajaan, tetapi juga sebagai pusat kota. Nama Keraton Sorosoan diberikan oleh Sultan Hasanuddin atas petunjuk dari ayahnya Sunan Gunung Jati. Pada masa ini, Keraton Sorosoan masih berbentuk sederhana dengan pagar yang terbuat dari kayu. Setelah masa pemerintahan Maulana Hasanuddin berakhir, pembangunan Keraton Sorosoan diteruskan oleh putranya, Maulana Yusuf, yang memerintah tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Sebagai pemimpin yang dikenal memiliki fisik yang kuat, ia membangun benteng pertahanan yang disusun dari bata dan karang.
Sampai-sampai orang Belanda ada yang menyebut Keraton Sorosoan dengan Fort Diamond atau Kota Intan. Sementara itu, dalam sejarah Banten, Keraton Sorosoan disebut juga dengan Gedong Kedaton Pakuan. Selain keraton, pada masa Maulana Yusuf didirikan pula perkampungan, pembukaan area pertanian berupa sawah dan ladang, hingga pembuatan infrastruktur pengairan berupa saluran air dan bendungan. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf inilah, Kesultanan Banten berhasil membangun sebuah ibu kota yang memenuhi syarat morfologi perkotaan yang ideal. Kota Sorosoan tumbuh menjadi pusat peradaban yang terintegrasi, di mana keraton berfungsi sebagai pusat politik dan pemerintahan, pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi, masjid sebagai pusat keagamaan, serta alun-alun sebagai ruang publik tempat berkumpulnya rakyat yang semuanya saling terhubung oleh jaringan jalan. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Keraton Sorosoan mengalami kehancuran. Akibat terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji yang dibantu VOC. Sayang sekali ya. Keraton ini dibangun kembali pada masa pemerintahan Sultan Haji yang menggantikan posisi ayahnya, memerintah tahun 1672 sampai 1678, yang dalam proses pembangunan ulang keraton ini meminta bantuan arsitek asal Belanda bernama Hendrik Lucas Cardeel. Tahun 1808, Keraton Sorosoan lagi dan lagi mengalami kehancurannya oleh Belanda di bawah kepemimpinan Dendels setelah perselisihannya dengan Sultan Banten. Penghancuran tersebut berlangsung hingga tahun 1832. Sebagian material bangunan diambil untuk membangun bangunan Belanda lainnya. Saat ini, Keraton Sorosoan hanya meninggalkan sisa reruntuhannya saja. Beberapa yang masih nampak antara lain sekeliling tembok benteng, pondasi, tembok dinding, sisa bangunan pertirtaan, bekas kolam, dan taman dengan bangunan balai kambang atau yang disebut dengan Rorodenok. Secara keseluruhan, komplek Keraton Sorosoan memiliki luas sekitar 3 hektar. Wah, luas sekali ya sobat sejarah. Dengan panjang tembok sisi timur dan barat berukuran 302 meter, sedangkan tembok sisi utara dan selatan berukuran 152 meter. Keraton ini memiliki 2 buah gerbang, dengan gerbang utama menghadap ke utara, tepatnya menghadap ke alun-alun, dan 1 gerbang lainnya menghadap ke selatan. Salah satu bagian yang unik dari Keraton Sorosoan adalah kolam pemandian Rorodenok. Dulunya digunakan sebagai tempat pemandian putri-putri Sultan Maulana Hasanuddin. Selain Rorodenok, ada juga tempat pancuran untuk pemandian yang disebut dengan Pancuran Mas. Sumber air bersih yang digunakan dalam kolam pemandian ini berasal dari Danau Tasikardi dan dijernihkan melalui teknologi penjernihan air bernama pengindelan. Ada 3 pengindelan, yaitu pengindelan abang, pengindelan putih, dan pengindelan mas. Setelah melalui penjernihan tersebut, air akan mengalir ke Keraton Sorosoan dan ditampung melalui kolam penampungan air. Barulah setelah itu dialirkan ke setiap kolam pemandian, yaitu Rorodenok dan Pancuran Mas.
Nah, teman-teman, selesai sudah perjalanan kita dalam mempelajari sejarah dan menyusuri reruntuhan Keraton Sorosoan ini. Ingat, Keraton Sorosoan bukan hanya sekedar hamparan batu bata tua. Lebih dari itu, ia adalah saksi bisu kejayaan, ketangguhan, dan bagaimana waktu merawat memori sebuah peradaban. Bangunannya mungkin telah runtuh, tapi nilai sejarahnya harus tetap berdiri kokoh di dalam ingatan kita. Saya Amira Sohwa Azahra, pamit undur diri dari tanah penuh sejarah, Banten Lama. Jangan sampai sejarah hanya menjadi tumpukan puing belaka. Pelajari, rawat, karena dari sanalah akar kita bermula. Sampai jumpa di vlog sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.